Binmas Polri bekerjasama dengan Kadin Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar talk show keliling 100 lokasi, mal, dan 15 polda dengan tema Waspada Penipuan Investasi. Investasi tepat, hidup nikmat, investasi untuk masa depanmu, yang berlokasi di Blue Mall Bekasi pada Sabtu 9 April 2022. Berikut liputannya. Acara ini patut kita apresiasi ya, karena memberikan kesempatan bagi masyarakat di Bekasi khususnya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana waspada terhadap investasi ilegal. Kalau kita lihat investasi ilegal ini, ciri-cirinya adalah yang pertama, selalu menjanjikan keuntungan yang cepat dan besar. Cepat dapat uang, dapat rumah, dapat mobil, yang pada dasarnya itu tidak masuk akal ya. Yang kedua, mereka ini juga menggunakan toko-toko untuk menjual produknya yang ilegal, dan mereka ini tidak ada legalitas. Nah, kesempatan hari ini sangat bagus karena kami bisa berinteraksi dengan masyarakat di Bekasi untuk menyampaikan pesan bahwa kalau berinvestasi atau ada penawaran investasi dengan iming-iming imbas tinggi, cek 2L tadi, 2L, legal dan logis. Legal artinya tanyakan izinnya, izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatan. Kalau nggak ada jangan diikuti. Logis artinya rasionalitas imbal hasil. Tidak rasional kalau contohnya ada yang memberikan bunga 1% per hari, 10% per bulan, atau ada di perdagangan berjangka komoditi yang memberikan keuntungan yang tetap. Itu tidak masuk akal. Jadi hari ini kita juga bahas mengenai binary option, robot trading, kripto, dan pinjaman online ilegal. Mengenai binary option ini, Bapak Ibu mungkin sudah tahu saat ini sangat marak ya. Binary option ini adalah merupakan penipuan ya, dengan trading berkedok perjudian. Jadi binary ini kita menebak harga suatu aset pada jangka waktu tertentu, naik atau turun, kemudian kita tebakan kita kalau benar kita dapat untung, kalau salah kita akan rugi. Itu binary. Kemudian robot trading juga seperti itu. Robot trading ini adalah kegiatan-kegiatan money game berkedok trading. Jadi mereka menjual robot trading, kemudian kita diminta untuk deposit, mereka perdagangkan katanya, kemudian kita mendapatkan keuntungan dan saat ini kehilangan uang semua. Kemudian kripto juga. Kripto saat ini harus dipahami bahwa kripto ini merupakan aset yang harganya sangat fluktuatif. Oleh karena itu masyarakat harus sadar bahwa suatu saat harga naik, suatu saat harga turun, dan risikonya harus ditanggung sendiri. Jadi jangan sampai tidak mengetahui mengenai hal ini. Sanksinya? Ya, ini semua saat ini dalam proses di kepolisian ya, dan kita tunggu proses hukumnya tentunya. Tapi kita percaya kepolisian melakukan tugas-tugasnya secara profesional, dan kita harapkan para pelaku ini mendapatkan hukuman setimpal untuk memberikan efek jera kepada para pelaku lainnya. Bagaimana si korban ini melaporkan caranya? Ya, kalau masyarakat sudah menjadi korban dari investasi legal, kami harap lapor ke polisi. Jadi kalau sudah merasa dirugikan dengan binary option, robot trading, atau kripto ilegal, atau pinjaman online juga, dengan teror, intimidasi, lapor ke polisi. Cek. Jadi banyak sekali sekarang modus-modus mengatakan terdaftar di Bapepti, tetapi tidak terdaftar. Masyarakat harus melakukan riset ya, dicek benar nggak, atau tanyakan ke Bapepti, ini perusahaan terdaftar atau enggak. Perlu bagi masyarakat untuk waspada untuk mengecek kebenaran dari informasi itu. Gitu aja Pak. Mungkin fasilitasnya yang dimudahkan agar masyarakat itu bisa mengakses. Iya, bisa dicek melalui Google tentunya ya, di mana website Bapepti, pasti dilayani. Oke? Buat Fakta TV, faktaintegritas.id, kita bersama Kadin Indonesia, yaitu Pak Chandra. Pak Chandra, izin Pak, ini acara digagas oleh Kominfo dan Kadin beserta Mabes Polri. Prinsipnya kita bekerja sama antara Kadin dan Kakor Binmas Polri ya, dan tentunya Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa memaksimalkan literasi keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat terkait investasi ilegal yang semakin marak, khususnya yang banyak menargetkan ini milenial Pak. Jadi kenapa saat ini peran serta daripada pemerintah dalam artian OJK dan Polri dan bahkan Kadin mewakili industri, kita sangat gencar menjelaskan apa itu bahaya-bahaya
yang timbul dari investasi ilegal. Banyak aspek ya, aspek pemasarannya, aspek hukumnya, dari aspek penawarannya, sampai bagaimana penindakannya dan upaya yang di masyarakat bisa lakukan jika tertipu, seperti itu. Nah, tapi sebelum tertipu memang idealnya harus dididik terlebih dahulu. Sebelum masuk ke dalam tahap penipuan, harus dijelaskan metode penipuan itu seperti apa. Makanya kita menyambut baik, Kadin sangat menyambut baik, Kadin Kominfo sangat senang mendukung program kerja daripada Polri, Kakorbinmas, dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Semoga acara seperti ini bisa konstan kita lakukan. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ini roadshow kemana aja, Pak? Kita ada 100 titik ya, Pak ya. Ya, rencananya nanti minggu depan itu ada di daerah selatan. Ya, saat ini kan di Bekasi. Ya, sebelumnya juga udah di daerah Jakarta juga. Nah, kedepannya kita akan serentak itu juga banyak di lokasi-lokasi di luar Pulau Jawa. Ya, yang jelas kita ingin bahwa iliterasi keuangan itu bisa merata. Bisa merata. Ya, apalagi Ketua DPR kita, Ibu Puan Maharani, baru kemarin menjelaskan pesan-pesannya kepada Komisioner OJK terpilih untuk sangat serius dan total memerangi investasi ilegal. Artinya, Dewan Komisioner OJK yang terpilih ini juga diharapkan peran aktifnya untuk bisa bersama-sama berkolaborasi, untuk bisa mencegah penyebaran investasi ilegal, dan tentunya dengan bekerja sama dengan Kadin dan Polri tentunya. Kalau kita lihat selama ini hukumannya kayaknya belum menimbulkan efek. Karena memang kita melihat bahwa ini kan tindak pidana yang kompleks ya. Ya, artinya banyak jenis strategi, intrik-intrik ya, rahasia-rahasia yang digunakan dalam rangka pemasaran untuk membujuk. Ini banyak modusnya, Pak. Banyak modusnya, banyak alibi-alibinya. Nah, makanya untuk penindakan ini kita mesti sangat sistematis ya. Kita mesti melihat para afiliator-afiliator dan backing-backing di belakangnya sampai bohir-bohir di belakangnya, seperti itu loh. Artinya untuk ini kan kita yang paling penting adalah kita menjelaskan kepada masyarakat bagaimana tidak hanya menanggulangi yang ada tapi mencegah. Karena kalau menanggulangi terus bisa-bisa satu hari bisa 1 juta kasus kan, seperti itu. Artinya kita lebih baik mencegah sebelum adanya ledakan-ledakan penipuan yang lebih besar. Saya rasa seperti itu.